Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing kembali tentang kewirausahaan ya. Kita akan membahas tentang digitalisasi dan teknologi dalam bisnis dan kewirausahaan. Nah, ini menarik sekali ya. Digitalisasi dan teknologi telah merevolusi dunia bisnis dan termasuk kewirausahaan dalam berbagai macam cara. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan peran digitalisasi dan teknologi dalam bisnis dan kewirausahaan. Yang pertama transformasi model bisnis ya pada saat ini ya. Misalnya e-commerce ya, platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain ini memungkinkan pengusaha menjual produk mereka secara online tanpa perlu toko secara fisik. Nah, yang kedua adalah berikutnya marketplace gig economy ya. Jadi platform seperti Gojek dan Upwork ya memungkinkan pengusaha memanfaatkan tenaga kerja yang fleksibel ya. Kemudian berikutnya adalah SaaS atau SaaS software as a service ya. Model ini memudahkan bisnis kecil untuk mengakses teknologi canggih tanpa investasi yang besar ya. Berikutnya yang kedua ini adalah peningkatan efisiensi operasional ini ya. Otomasi proses ya. Jadi penggunaan perangkat lunak ya seperti ERP, Enterprises Resource Planning untuk mengelola operasi bisnis ya, AI ya, dan machine learning ya. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk analisis data pelanggan misalnya, prediksi tren pasar dan otomatisasi tugas-tugas rutin. Berikutnya adalah Internet of Things IoT ya, dalam bisnis manufacture atau logistik ya. IoT ini juga memungkinkan pelacakan aset secara real time ya. Kemudian berikutnya adalah pemasaran digital ya, media sosial ya. Platform untuk Instagram, Facebook, dan TikTok ya menjadi saluran utama pemasaran. Jadi memungkinkan personalisasi yang tinggi dan jangkauan yang luas. Kemudian ada SEO dan SEM ya, bisnis yang menggunakan teknik ini untuk meningkatkan visibilitas ya di mesin pencari seperti Google ya. Kemudian berikutnya adalah email marketing dan chatbots ya. Jadi menyediakan cara interaktif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Yang keempat ya, aspek keempat ya, analitik dan big data. Pengambilan keputusan berbasis data. Dengan analitik ya, pengusaha dapat memahami perilaku konsumen, tren pasar dan peluang bisnis. Nah, personalisasi produk dan layanan. Jadi big data akan memungkinkan pengusaha menawarkan solusi sesuai dengan kebutuhan dan individu pelanggan ya. Kemudian kita lakukan peluang bisnis baru ya, aspek peluang bisnis baru. Jadi ekonomi berbagi, sharing ekonomi, misalnya model seperti Airbnb dan Grab ya, membuka peluang baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian bisnis berbasis aplikasi, misalnya teknologi memungkinkan pengusaha kecil untuk menciptakan aplikasi inovatif dengan biaya rendah. Kemudian kita juga fintech ya,
bisa melakukan inovasi dalam teknologi keuangan, mempermudah ya akses modal melalui crowdfunding atau pinjaman ya, peer to peer lending ya, dan dompet digital ya. Kemudian aspek berikutnya adalah digitalisasi proses kewirausahaan. Jadi inkubator atau akselerator digital, program ini membantu startup mendapatkan pendanaan, jaringan, dan bimbingan. Kemudian pembelajaran online ya, kalau di dunia pendidikan ya, platform seperti Coursera dan Udemy menawarkan pelatihan kewirausahaan ini. Kemudian cloud computing ya, memungkinkan akses terhadap sumber daya teknologi tinggi tanpa infrastruktur yang mahal. Berikutnya adalah transformasi model bisnis dan kewirausahaan. Jadi transformasi model bisnis dan kewirausahaan mengacu pada perubahan mendasar di dalam cara bisnis kita atau cara bisnis pada saat ini, dan wirausahawan bisa menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, digitalisasi, inovasi teknologi, dan perubahan kebutuhan konsumen menjadi pendorong utama transformasi ini. Nah, berikut ini ada beberapa elemen kunci transformasi model bisnis dan kewirausahaan. Nah, yang pertama itu model bisnis baru. Digitalisasi memungkinkan pengembangan model bisnis yang sebelumnya tidak mungkin kita lakukan ya. Contoh utama misalnya ya, model berlangganan atau subscription ya. Jadi perusahaan seperti Netflix, Spotify menawarkan akses layanan tanpa perlu membeli produk secara fisik ya. Anda sudah banyak ini yang menggunakan. Kemudian ada freemium ya, produk dasarnya gratis dia, dengan fitur premium berbayar seperti yang diterapkan oleh Zoom ataupun Canva. Nah, ini akan memberikan harapan ya, bagaimana bisa dengan optimal menggunakan software atau ini ya, free premium ini. Kemudian ada ekonomi platform ya, perusahaan seperti Airbnb dan Grab bertindak sebagai penghubung antara penyedia layanan dan pengusaha. Itu banyak dilakukan pada saat ini. Kemudian yang kedua ya, ekonomi digital ya. Perkembangan internet telah menciptakan ekosistem baru, misalnya e-commerce ya. Bisnis ini atau bisnis retail berarti beralih dari toko fisik ke platform digital seperti Amazon ataupun Shopee atau yang lain ya, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Berikutnya adalah marketplace global ya. Produk dari UKM dapat dipasarkan secara internasional tanpa batasan geografis ya. Jadi itu. Kemudian digital product and services ya. Bisnis menjual produk seperti e-book, kursus online, dan perangkat lunak ya. Nah, itu yang bisa kita lihat pada saat ini, dan kita harus menuju ke sana. Kemudian yang ketiga, inovasi teknologi dalam model bisnis. Teknologi mendukung pengusaha untuk menciptakan model bisnis berbasis solusi baru. Kemudian ada blockchain ya, jadi membuka peluang untuk transaksi aman dan transparan seperti dalam cryptocurrency ya, ataupun smart contract ya, smart contract. Nah, kemudian ada artificial intelligence AI ya, mengubah cara bisnis, menganalisis data, memprediksi tren, dan memberikan layanan personal. Kemudian Internet of Things IoT ya, digunakan dalam bisnis data secara real time seperti pelacakan logistik ya. Itu sudah banyak dilakukan, termasuk bahkan di dunia kesehatan ataupun pertanian sudah banyak dilakukan ya. Kemudian pengalaman pelanggan yang terpersonalisasi ya. Jadi perubahan model bisnis sekarang
itu sangat berpusat pada pelanggan. Jadi personalisasi ini menggunakan data pelanggan untuk menawarkan rekomendasi yang spesifik, misalnya algoritma yang dilakukan oleh Amazon, ya, algoritma Amazon. Kemudian omni channel marketing, ya, pelanggan dapat berinteraksi dengan bisnis melalui berbagai saluran seperti media sosial, aplikasi atau toko fisik, ya. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan ekosistem. Jadi model bisnis modern telah banyak mengadopsi kolaborasi, ya, dengan apa? Co-creation. Jadi pelanggan dilibatkan dalam pengembangan produk. Contoh Lego Ideas, ya. Nah, kemudian kemitraan strategis, ya. Perusahaan besar bermitra dengan startup untuk inovasi seperti kemitraan Uber dan Spotify. Nah, itu beberapa hal yang sering dilakukan. Kemudian berikutnya adalah digitalisasi proses kewirausahaan. Digitalisasi proses kewirausahaan mencakup penggunaan teknologi digital untuk mendukung dan mempercepat seluruh tahap perjalanan kewirausahaan, mulai dari ideasi hingga pengelolaan dan pengembangan bisnis. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penting digitalisasi dalam proses kewirausahaan. Misalnya, ya, ideasi dan validasi ide bisnis. Nah, riset pasar online. Jadi menggunakan alat seperti Google Trends, ya, Facebook Audience Insight, ya, atau survei digital untuk memahami kebutuhan pasar. Kemudian dilakukan validasi secara cepat, misalnya platform seperti MVP Builder, ya, contoh Tilda dan Wix atau Wix, ya. Jadi memungkinkan wirausahawan untuk menciptakan prototipe dan menguji produk dengan cepat tentunya, ya. Kemudian berikutnya adalah crowdsourcing ide. Jadi menggunakan komunitas online seperti Reddit atau Quora untuk mendapatkan umpan balik tentang konsep bisnis. Berikutnya adalah perencanaan bisnis. Alat perencanaan digital, ya, aplikasi seperti LivePlan ataupun Enlope, ya, membantu membuat rencana bisnis dengan template digital yang terstruktur. Kemudian dilakukan juga simulasi keuangan digital, jadi menggunakan spreadsheet otomatis ataupun perangkat lunak seperti QuickBooks untuk memproyeksikan keuntungan dan biaya. Kemudian ada juga Lean Canvas Tool, ya, platform seperti Canvanizer ini akan mendigitalisasi metode Lean Canvas untuk merancang model bisnis. Yang ketiga itu misalnya pendanaan, ya, masalah pendanaan bisa dilakukan crowdfunding. Jadi platform seperti Kickstarter, Indiegogo atau GoFundMe, ya, memungkinkan pengusaha mendapatkan dana langsung dari masyarakat, ya, dari ini. Kemudian investor online, jaringan seperti AngelList atau Seed Invest, ya, menghubungkan startup dengan investor. Ada juga fintech, ya, solusi seperti Coinwork dan Modalku. Ini akan mempermudah akses modal dengan pinjaman P2P atau peer-to-peer lending, ya. Ini juga bisa dilakukan. Berikutnya adalah tentang pendirian dan legalitas yang sering menjadi masalah, ya. Jadi sekarang ini sudah banyak diberlakukan pendaftaran bisnis online, layanan seperti OSS, ya, Online Single Submission, ya, di Indonesia ini akan mempermudah pendaftaran usaha secara digital. Ada juga sudah dikembangkan juga e-signature, ya, penggunaan alat seperti DocuSign untuk mengelola dokumen legal dan kontrak dengan tanda tangan elektronik, ya. Sudah banyak ini termasuk di pemerintahan, ya, untuk administrasi tanda tangan ini. Kemudian ada manajemen dokumen digital, ya, cloud storage seperti Google Drive, ya, atau Dropbox, ya, menyimpan dokumen legal
dengan aman. Ini sudah kita banyak lakukan. Nah, itu nanti harus atau bisa digunakan untuk kegiatan kewirausahaan tentunya ya. Kemudian pemasaran digital, misalnya media sosial seperti platform seperti Instagram, TikTok, dan LinkedIn ya, untuk membangun merek dan menjangkau audiens. Kemudian automated marketing tools ya, alat seperti HubSpot atau Mailchimp ya, membantu mengelola kampanye pemasaran dengan lebih efisien. Kemudian SEO dan SEM ya, jadi menggunakan alat seperti SEMrush ya, ataupun Google Ads ya, untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari misalnya. Kemudian operasional dan manajemen, jadi sistem manajemen proyek ya, alat seperti Trello, Asana atau Monday itu mempermudah kolaborasi dengan pengelolaan tugas ya. Juga otomasi operasional ya, chatbot ya seperti ChatGPT ya, untuk layanan pelanggan serta perangkat lunak untuk Zapier untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi. Kemudian ada cloud computing ya, menggunakan AWS ya, misalnya Google Cloud atau Azure untuk mendukung operasional skala besar tanpa infrastruktur secara fisik. Kemudian yang ketujuh, penjualan dan e-commerce ya, marketplace digital ya seperti Shopee, Lazada atau Amazon ya, memungkinkan pengusaha menjadi produk atau menjual produk mereka tanpa toko fisik. Kemudian tidak kalah juga itu adalah bisa website dan aplikasi e-commerce ya, Shopify, WooCommerce atau Magento membantu membangun toko online yang sepenuhnya milik pengusaha. Kemudian ada juga payment gateway, solusi seperti Stripe, PayPal atau Midtrans mempermudah transaksi secara digital ya. Kemudian berikutnya adalah pengembangan skala bisnis, analitik data menggunakan Google Analytics atau Tableau ya, untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian pendekatan agile ya, digitalisasi mendukung metode kerja iteratif untuk pengembangan agile. Ada yang ngomong agile, pendekatan agile ini digitalisasi mendukung metode kerja iteratif untuk pengembangan produk dan layanan ya. Berikutnya adalah ekspansi global, platform seperti Alibaba untuk B2B atau Upwork untuk merekrut tenaga kerja secara global ya. Kemudian yang ke-9 adalah pembelajaran pengembangan ya, misalnya kursus online ini, platform seperti Coursera, Udemy ataupun Skillshare ya, menawarkan pelatihan kewirausahaan yang fleksibel ya. Kemudian ada komunitas digital ya, bergabung dengan komunitas startup di Slack ya, Discord atau LinkedIn ya, untuk berbagi wawasan dan kolaborasi. Kemudian AI untuk pembelajaran, alat berbasis AI memberikan wawasan personal terkait pasar atau pengelolaan bisnis. Berikutnya adalah tanda tangan digitalisasi kewirausahaan. Bukan tanda tangan, tantangan ya, digitalisasi kewirausahaan. Yang pertama itu adalah keterampilan teknologi ya. Tidak semua wirausahawan ya memiliki keahlian digital yang cukup. Kemudian investasi awal ya. Digitalisasi memerlukan biaya awal meskipun dapat memberikan efisiensi jangka panjang ya. Kemudian keamanan cyber ya, resiko seperti pelanggaran data memerlukan solusi keamanan yang handal. Kemudian dampak digitalisasi pada kewirausahaan, efisiensi tinggi ya, waktu dan biaya operasional lebih rendah. Jadi
Kemudian aksesibilitas global, ya. Pasar dan sumber daya internasional dapat diakses dengan mudah, ya. Kemudian inovasi yang cepat, ya. Ide baru dapat diimplementasikan lebih cepat dengan alat digital. Oke, demikian yang bisa disampaikan sharing kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam semua usaha kita, ya, apapun itu, sehingga kita bisa menghasilkan, mendapatkan keuntungan yang lebih optimal tentunya, ya, dari berbagai tempat tentunya. Salam bahagia, ya. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.